Untuk yang pertama penjelasan oleh Ustadz Amin Mukhtar dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Kapan Nabi dilahirkan? Saat ini sebagian kaum muslimin, terutama yang memperingati hari lahir Nabi, meyakini bahwa Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Namun menilik sejarah dan riwayah, penetapan tanggal 12 Rabiul Awal itu bukan produk paten, bukan produk jadi yang sepi dari silang pendapat para ahli terkait dengan bulan, tanggal, hari, bahkan tempat di mana sebenarnya Nabi dilahirkan. Ini berbeda dengan soal kematian. Kewafatan relatif seragam, tetapi persoalan kelahiran ternyata inilah salah satu di antara topik yang selalu hangat dibicarakan di kalangan para ahli. Mari kita telusuri. Yang pertama, soal kepastian hari dan tanggal. Ada 4 kitab utama Bapak Ibu yang saya ringkas di makalah. Selain kitab Lataif Al-Ma'arif karya Ibnu Rajab, kemudian Al-Bidayah wa Nihayah serta As-Sirah An-Nabawiyah karya Imam Ibnu Katsir, kemudian juga kitab Nurul Yaqin dan Sirah Nabawiyah karya Sofiur Rahman Al-Mubarak Kafuri. Nah, berdasarkan hasil penelusuran terhadap karya-karya para ulama ini, pertama, soal hari lahir itu dapat dipastikan di hari Senin, sebab ada riwayat yang sahih dan sharih. Ada riwayat yang sahih dan tegas menyebutkan Nabi dilahirkan hari Senin. Misalkan dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka Rasul ditanya, su'ila an saumil itsnin, Rasul ditanya tentang saum hari Senin. Pakola, maka Nabi menjawab, fihi ulidtu, pada hari itu aku dilahirkan, wa fihi unzila alayya, dan pada hari itu pula wahyu diturunkan kepadaku. Ini hadis yang versi pendek, langsung membicarakan tentang saum Senin. Sementara dalam hadis yang panjang juga ditanya tentang saum Ayyamul Bid, saum Daud, saum Asyura, saum Arafah. Maka saya potong dialog yang panjang tentang saum yang lain ketika ditanya tentang saum hari Senin. Di sini ada sedikit tambahan redaksi, dzaka yaumun wulidtu fihi, itulah hari di mana aku dilahirkan, wa yaumun bu'istu, dan hari aku diutus, au unzila alayya fihi, atau diturunkan wahyu kepadaku. Kata Imam Ibnu Katsir, soal hari tidaklah diperselisihkan. Sekiranya ada pendapat yang berbeda, jelas menyalahi riwayat. Misalkan ada yang berpendapat bahwa beliau dilahirkannya hari Jumat, tanggal 17 Rabiul Awal. Maka kata beliau, pendapat ini wa ab'ada bal akhta'a, yang menyatakan 17 Rabiul Awal hari Jumat Nabi dilahirkan, jelas itu keliru. Inilah soal hari, disepakati bahwa beliau dilahirkan itu hari Senin. Tetapi ketika membicarakan tanggal, ternyata tidak tercapai soal kesepakatan tanggal. Nah, oleh Imam Ibnu Katsir, seperti yang juga dilakukan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, paling tidak soal tanggal terjadi beberapa pendapat yang muncul. Misalkan hari Senin Rabiul Awal tanpa ditentukan tanggalnya.
Berarti sekiranya Rabiul Awal waktu itu 29 hari, dimungkinkan hari Senin yang manapun karena tidak ada kepastian tanggal. 2. Ada pula yang berpendapat Senin itu tanggal 2 Rabiul Awal. Ada pula yang menyebut 8. Ada yang menyebut 10. Ada yang menyebut 12. Tadi ada yang menyebut 17. Bahkan ada yang menyebut 8 hari sebelum habisnya bulan Rabiul Awal. Ketika ada yang menetapkan 12 Rabiul Awal, maka 12 Rabiul Awal ini termasuk pendapat yang paling masyhur, bukan satu-satunya pendapat gitu. Ini paling tidak seperti dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Wa hadza huwal masyhur indal jumhur. Maka Senin 12 Rabiul Awal itu adalah pendapat yang masyhur menurut jumhur ulama atau ahlu tarikh, ulama sejarawan, ulama ahlu tarikh. Tetapi Bapak Ibu, ternyata yang 12 ini juga kemudian mendapat bantahan dalam penelitian mutakhir, terutama hasil analisa ahli astronomi, ahli falak. Maka merujuk kepada hasil penelitian ilmu falak, selama tahun gajah, tahun lahirnya Nabi, tidak pernah ditemukan ada hari Senin tanggal 12. Saya ulangi Bapak Ibu. Jadi ketika pendapat menyatakan 12 hari Senin Rabiul Awal, para ahli hisab menghitung jumlah hari bulan Rabiul Awal tahun gajah itu, ternyata tidak menemukan ada hari Senin tanggal 12. Maka yang ditemukan adanya tanggal 9, bukan tanggal 12. Maka penelitian mutakhir inilah Bapak Ibu yang dipakai oleh ahli sirah kontemporer, yang dipergunakan oleh sejarawan muslim di abad modern, seperti oleh Ustadz Muhammad Khudori di dalam kitabnya Nurul Yakin, dan juga oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakafuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtub. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya teksnya terlalu kecil dan belum sempat dijabrigi. Tapi apalah artinya Arab gundul bagi Bapak Ibu? Lewat itu ditinggali. Begini Bapak Ibu ya, kata Ustadz Muhammad Khudori dalam kitab Nurul Yakin, almarhum Mahmud Fasa Al-Falaki, seorang astronom Mesir, memiliki latar belakang astronomi, geografi, matematika, berbagai buku ilmiah dan penelitian, yang wafat tahun 1885 Masehi, telah menetapkan bahwa peristiwa kelahiran itu terjadi pagi hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Maka inilah yang sesuai dengan tahun pertama kejadian penyerangan pasukan gajah. Beliau lahir di rumah Abu Thalib di Syaib Bani Hashim. Ini yang kami kutip dari kitab Nurul Yakin di halaman 9, dan juga ditegaskan oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakafuri merujuk hasil penelitian ulama ahli astronomi Mahmud Fasa dan ulama ahli sejarah Muhammad Sulaiman Al-Mansurpuri. Maka Syekh Mubarakfuri pun menetapkan Nabi dilahirkan hari Senin pagi, yang bertepatan dengan permulaan tahun dari peristiwa penyerangan pasukan gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan
dan itu bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Jadi hari Senin tersebut bertepatan dengan tanggal 9, bukan tanggal 12. Inilah penelitian yang mutakhir yang dipakai rujukan oleh para ahli sirah di abad modern. Itulah Bapak Ibu yang berkenaan dengan masalah tanggal. Hari disepakati Senin, ternyata tanggal ada ikhtilaf 12 Rabiul Awal yang selama ini dipegang ternyata bukanlah satu-satunya yang menjadi patokan. Kemudian soal bulan. Pendapat paling masyhur di kalangan jumhur ulama adalah bulan Rabiul Awal, bukan satu-satunya. Bahkan Imam Ibnul Jauzi sampai berpendapat kalau bulan Rabiul Awal itu ijma gitu, suara bulat. Tetapi kenyataannya klaim ijma ini tidak terpenuhi, tidak sepenuhnya benar. Karena ternyata ada pula pendapat lain yang menegaskan kemungkinan Nabi lahir di luar bulan Rabiul Awal. Di antaranya ada yang berpendapat bulan Safar, kemudian bulan Rabiul Akhir, bahkan ada yang berpendapat dilahirkan bulan Muharram. Walaupun pendapat-pendapat ini dalam pandangan Imam Ibnu Katsir dianggap lemah, namun ada pula yang berpendapat dilahirkan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah masa di mana beliau pertama kali mendapatkan wahyu. Maka harus dirubah bulannya supaya genap usianya 40 tahun saat menerima wahyu. Sekiranya dihitung mundur bulan Rabiul Awal tampaknya belum genap. Maka menetapkan 40 itu adalah kemungkinan rata-ratanya, bukan dipastikan. Inilah yang jadi dalil Nabi menyebut, sahabat menyebut usia 40 tahun. Kalau ditarik mundur bulan Rabiul Awal teh akur gitu. Maka yang paling mungkin itu bulan sebelumnya atau bulan setelahnya. Nah, hadis yang menetapkan ini cukup unik Bu ya, tapi nanti kita bahas hikmah di balik kuis ya, di balik uban. Hadisnya panjang, tetapi ada kepentingan dengan masalah usia Nabi diutus. Kata Anas bin Malik, Rasulullah tidaklah berbadan tinggi, tidak pula pendek. Kulit beliau tidak terlalu putih, juga tidak terlalu kecoklatan. Rambut beliau tidak terlalu keriting, tidak juga terlalu lurus. Beliau diutus oleh Allah saat usia beliau 40 tahun, lalu tinggal di Mekah selama 10 tahun, menetap di Madinah 10 tahun. Nah, nanti riwayat lain menambah 3 atau 2 lebih, sehingga 12 bulan lebih. Maka tidaklah Allah mewafatkan beliau dan ada rambut yang beruban di kepala dan jenggot beliau tidak lebih dari 20 helai. Jadi usia 63 tahun, maka khuisna ubannya cuma 20. Apakah kalau bapak lebih dari 20 tidak nyunah? Bid'ah lo bahwis. Itu menarik, tapi bukan bagian sekarang. Untuk kita kaji hikmah di balik uban. Kemudian kepastian tahun Bapak Ibu, semua ulama sepakat bahwa tahun terjadinya kelahiran Nabi adalah tahun gajah atau amal fil. Sehubungan dengan itu Imam Ibnul Qayyim berkata, la khilafa annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah. Tidak terdapat perbedaan pendapat bahwa beliau dilahirkan di lembah Mekah. Wa kana amal fil, dan bahwa waktu kelahirannya itu pada tahun gajah. Berapa tahun gajah itu? Hasil konversi penelitian Mahmud Fasa, yaitu tahun 571 Masehi. Beliau cenderung menetapkannya hari Senin Rabiul Awal atau 20 atau 22 April. Sudah Bapak Ibu? Cukup? Halo, saya mau nanya, kalau sekarang tidak pasti apa dampaknya?
Nah itulah penting nanti belajar hikmah. Ya, jadi tidak ada tokoh dunia yang paling kontroversi soal kelahiran, berarti mendapatkan perhatian yang luar biasa. Tetapi perhatiannya bukan kepada persoalan syariah, sebab nabinya belum jadi nabi, wahyunya belum turun. Tetapi mungkin persoalan sejarah dan lain sebagainya pasti ada dampak, tapi terhadap syariat belum ada dampak apapun karena Muhammadnya belum jadi nabi dan wahyunya belum turun. Oke, nanti kita bahas di akhir di hikmah berbeda dengan kewafatan. Nah, akhirnya sesi ini saya tutup dengan kapan Nabi wafat. Berbeda dengan soal kelahiran. Ternyata soal kewafatan relatif terjadi ijma. Terdapat kesepakatan, yaitu bahwa Rasul wafat hari Senin waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun lebih 4 hari, seperti yang kemudian dikutip juga oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang kami kutip di halaman 43. Untuk selanjutnya pandangan dari Ustadz Firanda Andirja dari Salafi. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? Para ulama sepakat bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin. Berdasarkan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, "Dzaka yaumun wulidtu fihi, wa yaumun bu'ithu au unzila alayya fihi." Waktu Nabi ditanya, "Wa su'ila an siyami yaumil itsnain." Wahai Rasulullah, kenapa Anda senantiasa puasa pada hari Senin? Kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Sungguhnya hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Wa yaumun bu'ithu au uhiya ilayya, dan hari di mana aku diangkat menjadi seorang rasul, yaitu pada hari Senin. Maka Nabi mensyukuri hari tersebut dengan berpuasa. Hari Senin istimewa. Ada sebab ketiga kenapa Rasulullah SAW puasa hari Senin. Waktu ditanya Rasulullah SAW kenapa puasa Senin dan Kamis, kata beliau, "Dzanika yaumani tu'radu fihimal a'malu ala rabbil alamin, wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim." Dua hari itu, Senin dan Kamis, adalah hari amalan hamba dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin pada waktu amalku dilaporkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Dan di sini dari dua hadis ini kita tahu sebab Nabi puasa hari Senin ada tiga. Pertama, karena pada hari Senin ya Rasulullah SAW dilahirkan. Yang kedua, pada hari Senin Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Yang ketiga, pada hari Senin amalan diangkat. Inilah tiga sebab kenapa Nabi SAW berpuasa pada hari Senin. Namun para ulama telah sepakat Rasulullah SAW lahir pada hari Senin. Nah, mereka khilaf pada bulan apa Nabi lahir. Bulannya mereka khilaf, kemudian tanggalnya pun mereka khilaf. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan juga ulama yang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada bulan Ramadan. Lahir pada bulan Ramadan. Kenapa? Mereka menggunakan logika, kata mereka Nabi diutus menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang rasul, persis umurnya 40 tahun. Dan waktu itu beliau diangkat menjadi seorang rasul di bulan Ramadan. Kalau begitu, kalau kita tarik mundur, berarti Rasulullah SAW lahirnya juga bulan Ramadan. Faham logikanya? Saya ulangi, pendapat pertama mengatakan Rasulullah SAW lahir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lahir persis diangkat menjadi seorang rasul pada bulan Ramadan, di Lailatul Qadar. Maka kalau kita tarik mundur, berarti umurnya dia lahir juga bulan Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama, namun pendapat ini tidak kuat, menyelisih jumhur ulama. Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal ini pendapat mayoritas ulama. Taib. Yang berpendapat bahwasanya Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal juga khilaf tentang tanggal berapakah lahir Nabi SAW. Dan ini disebutkan khilafnya oleh banyak ulama. Contohnya disebutkan oleh Ibnu Hisham, disebutkan oleh An-Nawawi, disebutkan oleh Ibnu Katsir. Semuanya ulama Syafi'iyah ini. Disebutkan oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi, Ibnu Katsir dan Nawawi menyebutkan tentang khilaf ini. Jadi tidak ada kesepakatan bahwasanya Nabi meninggal atau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Taib. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dan ini pendapat seorang tabi'in bernama
Muhammad bin Jubair bin Mut'im datang dengan sanad yang sahih, dia mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Pendapat yang ketiga mengatakan Nabi lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Pendapat yang keempat mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan kelima Rasulullah SAW lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang tanggal lahirnya. Ya. Kenapa ada khilaf? Karena memang mereka tidak begitu perhatian tentang tanggal lahir tersebut, karena tidak ada ibadah tertentu yang dibangun di balik tanggal tersebut. Tidak ada ibadah yang dibangun di balik tanggal tersebut. Berbeda dengan misalnya penentuan hilal. Kita harus lihat hilal tanggal berapa karena kita mau puasa misalnya, atau kita ingin Idul Fitri. Ada ibadah dibangun di balik tanggal tersebut. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini yang bisa kita pastikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Ya. Ini yang bisa kita pastikan. Nah, bagaimana? Bolehkah kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Boleh. Nabi mengagungkan hari lahirnya. Nabi mengagungkan hari lahirnya. Tapi bagaimana cara Nabi mengagungkan hari tersebut? Caranya Nabi puasa setiap hari Senin, setiap pekan. Nah, kalau Anda ingin merayakan atau bergembira dengan hari lahirnya Nabi SAW, ikuti cara Nabi SAW. Caranya bagaimana? Puasa setiap hari Senin, setiap pekan. Itu cara yang benar dalam bergembira dengan lahirnya Nabi SAW, bersyukur dengan lahirnya Nabi SAW. Ya. Yang terakhir, pandangan dari organisasi Muhammadiyah oleh Ustadz Mujiman. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, dan ulama berbeda pendapat mengenai tanggal lahir beliau. Ada yang menyebutkan bahwasanya beliau lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan di negeri kita yang dipilih adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi memang dalam hal ini para ahli tarikh itu berbeda pendapat, dan itu terjadi pada tahun yang dikenang sebagai Amul Fil, tahun gajah, karena memang kurang lebih 2 bulan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, pada saat itu Ka'bah Al-Musyarrafah hendak diserang oleh pasukan yang di situ para pimpinannya naik gajah, sehingga dikenal sebagai pasukan bergajah, yang kisahnya Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fil atau surat Al-Fil, yang dikenal sebagai kisah sejumlah pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah.